Sudah akhirnya di perjuangan akhir menunjukkan Gibran Rakabuming Raka maju menjadi bakal calon wali kota Solo. Bagaimana peluang putra sulung Presiden Joko Widodo ini dalam kontestasi politik di Solo, Jawa Tengah? Kami akan bahasnya bersama Ketua DPP PDI Perjuangan, Nusirwan Suyono. Selamat pagi, Pak Nus. Selamat pagi. Kemudian melalui daring ada pengamat politik, Mas Gun Gun Herianto. Selamat pagi, Mas Gun. Pagi, Stephanie dan Pak. Mas Gun sendiri melihatnya seperti apa? Tadi sudah dikonfirmasi bahwa betul Presiden Jokowi juga bertemu dengan Purnomo, Pak Purnomo. Iya, saya pikir begini, posisi Gibran itu memang diuntungkan ketika misalnya dia punya bergabung posisi yang kuat. Karena apa? Ini suara saya bagus nggak? Sepertinya agak terganggu audionya, mungkin sinyalnya agak terganggu, mungkin bisa diperbaiki sedikit. Iya, jadi bagi saya begini sih. Oke. Sejak awal, ketika misalnya muncul keriuhan di kandidasi internal PDI Perjuangan di Solo, saya memprediksi bahwa Gibran akan keluar sebagai pemenang dalam proses kandidasi internal. Bahkan itu pernah sempat kita diskusikan. Mas Gun, Anda melihatnya seperti apa penetapan Gibran sebagai bakal calon? Saya pikir begini, dari sejak awal saya memprediksi bahwa Gibran kan akan memenangi kandidasi internal. Kenapa? Karena ada beberapa modal politik, selain tentu sosok yang muda dan kemudian juga punya reference power, kekuatan rujukan, di mana Pak Jokowi itu tentu sosok menjadi signifikan other, menjadi orang yang berpengaruh. Karena selain sebagai presiden, dia juga aktif lama di Solo sebagai wali kota, jaringannya kuat. Terlebih saya pikir dia juga punya akses ke tingkat DPP. Jadi itu tidak bisa nafikan lah realitas politik itu. Belum lagi kalau kita membaca sebenarnya yang paling krusial di pemilihan wali kota di Solo itu bukan PDI versus partai lain, tapi sebenarnya sesungguhnya justru di internal PDI yang begitu. Kenapa? Karena kalau kita lihat kekuatannya signifikan di Solo. 30 kursi ya? Iya, 30 dari 45 kursi DPRD. Padahal syarat untuk kandidasi kan hanya 20% kursi DPRD atau 25% suara di pileg. Artinya kan hanya butuh 9 kursi DPRD. Kalau kita membaca modal 67% kursi DPRD Kota Solo oleh PDIP itu adalah modal signifikan. Yang paling kemudian bisa menentukan perbedaan sebenarnya di awal itu adalah proses konsolidasi internal, dan itu kan sudah selesai sekarang. Mungkin catatan saya begini ya, Stephanie. Saya sih selalu menghormati apapun yang kemudian menjadi pilihan terbaik, dan itu pasti sangat politis dari partai siapa yang kemudian akan maju. Tetapi catatannya dalam konteks demokrasi itu ada dua. Yang ini mudah-mudahan menjadi sebuah sharing positif ya. Pertama adalah soal kaderisasi dan proses konsolidasi internal partai. Ini penting, kenapa? Karena kan PDIP sebagai partai besar punya riwayat proses kontestasi elektoral yang sangat panjang. Itu harusnya menjadi pelopor begitu. Mungkin PDIP kan masih ingat pernah mengeluarkan peraturan partai nomor 24 tahun 2017 gitu ya. Dan itu tentu mekanisme atau sistem perekrutan tertutup bagi DPC yang memperoleh 25% suara atau lebih. Itu harusnya kemudian tetap menjadi sebuah role model begitu bagi tentu bukan hanya internal tapi juga bagi partai-partai lain. Sehingga dulu penugasan pada Pak Purnomo dan Teguh Prakosa itu menurut saya sudah on the right track dalam konteks mekanisme internal. Ini kalau kita bicara ideal ya, tetapi tentu kan selalu dalam kontestasi elektoral itu tidak linear seperti itu. Ada pertimbangan-pertimbangan yang sangat politis membaca peta kontestasi di internal maupun eksternal. Kemudian yang kedua, Stephanie, pertimbangannya adalah menurut saya
proses Mas Gibran ini catatan kritis saya adalah kurang smooth karena mengalami jumping political jumping gitu ya. Kenapa saya bilang mengalami lompatan politik? Karena kan sebenarnya PDIP sendiri punya mekanisme dari 23 syarat untuk pendaftaran pilkada calon untuk menjadi calon PDIP itu syarat ke-12 dan ke-13 itu kan udah jelas tuh bahwa harus punya misalnya kartu tanda anggota KTA dan itu 3 tahun berturut-turut ya kan. Nah sementara Mas Gibran kan baru punya KTA PDIP itu di penghujung 2019. Sehingga bagi saya proses yang kemudian menjadi catatannya sebagai pembaca luar adalah proses konsolidasi internal melalui kaderisasi berjenjang. Kan dalam perspektif akademik kaderisasi itu harusnya berjalan 3 hal ya. Satu adalah rekrutmen, kemudian yang kedua adalah intensitas pembinaan loyalis untuk kemudian menjadi benar-benar kader ideolog partai sehingga partisanshipnya tinggi. Kemudian yang ketiga baru distribusi dan alokasi orang ke sejumlah jabatan publik. Itu sebenarnya sangat basic dalam konteks konsolidasi internal partai. Ya, Mas Gun, dari pandangan Anda sendiri sebesar apa implikasinya putra sulung Presiden Joko Widodo menjadi bakal calon wali kota di Solo terhadap elektabilitas dari Gibran sendiri? Saya kurang mendengar suara Stefan di barusan yang terakhir, tapi saya kira begini, untuk menjadi pemenang dalam sebuah kontestasi di pilkada itu kan banyak faktor gitu ya. Ada namanya tingkat elektabilitas, akseptabilitas, ya, kemudian juga popularitas dari kandidat. Dan tentu apa yang disampaikan Pak Nus tadi itu juga bisa kita katakan sebagai bacaan realitas politik internal kan. Kenapa? Karena kita tidak bisa menafikan ada namanya pendekatan opportunity structure namanya kalau dalam pendekatan akademik ya, di mana itu bukan hanya soal figur, tetapi juga faktor-faktor politis lain. Contoh misalnya cost of entry, biaya masuk pertarungan gitu ya. Kemudian juga di situ ada probabilitas perolehan suara yang kemudian basisnya tentu bacaan peta lokal gitu, di mana misalnya seperti Solo petanya tidak bisa disamakan dengan individu. Misalnya ada variabel Jokowi, ada variabel umat PDIP yang signifikan di situ begitu ya, dan lain-lain. Tetapi kalau membaca tadi soal sumbangsi Pak Jokowi misalnya pada tingkat elektabilitas Gibran, ya jelas itu punya pengaruh yang menurut saya akan signifikan begitu. Kenapa? Karena selain Pak Jokowi sekarang prominent dan punya posisi sangat strategis gitu ya sebagai presiden, dan juga Solo adalah tempat di mana Jokowi baik di karir politiknya maupun di karir bisnisnya tumbuh kembang di situ gitu, sehingga jaringan multisektornya itu menurut saya duga akan sangat kuat begitu. Termasuk juga menurut saya posisi Gibran yang sekarang terus melakukan marketing politik lintas kekuatan, bukan hanya di internal PDI Perjuangan tetapi juga ke partai-partai lain, membangun jejaring. Dan yang saya mungkin cukup khawatir gitu dengan pilkada Solo adalah nanti pada akhirnya akan calon tunggal begitu. Melawan kota kosong ya. Nah, siapa kira-kira nanti lawan dari Gibran? Kita akan bahas usai jeda, tetap bersama Sapa Indonesia Akhir Pekan. Mas Gun, kalau dari peta politik, kemudian peta politik Solo, kemudian juga karakter dari masyarakat Solo secara politik, Anda melihat kans Gibran sendiri seperti apa dan bagaimana peluang jika nanti ada calon lain? Saya tidak mendahului realitas, tetapi dalam bacaan pemetaan politik, posisi Gibran itu sangat-sangat prospektif untuk memenangi pilkada dengan mutlak menurut saya. Kenapa? Karena begini, pertama modal politik PD Perjuangan sendiri, ya di pileg kemarin sudah terbukti signifikan sekali. Kemudian yang kedua,
itu bacaan lintas kekuatan. Saya tidak yakin bahwa ada kekuatan yang juga sama mendekati sama besar PDI Perjuangan meskipun kongsi begitu di Solo. Contoh misalnya posisi Golkar, kemudian PAN, kemudian PKS gitu ya. Itu sulit menurut saya untuk mengonsolidasikan diri menjadi satu kongsi penantang Gibran. Sebut saja misalnya PKS itu kan punya 5 kursi. Ya. Kemudian PAN, Golkar, Gerindra punya 3 kursi. PSI punya 1 kursi. Udah jauh-jauh hari PSI dan Gerindra waktu itu udah memberi semacam political statement akan mendukung Gibran. Kan begitu. Tentu peta bisa berubah, tetapi itu pernah disampaikan oleh teman-teman pengurus Gerindra, kemudian PSI, dan Golkar ingin mendukung Gibran. Ya mungkin taruhlah kalau berharap pada PKS dan PAN, 5 tambah 3 kursi kan hanya 8 kursi, dan itu tidak atau sulit lah untuk membentuk satu kongsi, karena minimum kan 9. Kalaupun misalnya taruhlah ada proses yang berubah, kongsi yang kemudian diinisiasi supaya kemudian di Solo itu tidak kandidat tunggal, itu bisa saja. Tetapi kemudian rasa-rasanya dengan bacaan peta politik seperti ini akan sulit untuk kemudian berhadapan dengan Gibran yang didukung PDIP, apalagi kalau PDIP kemudian juga berkongsi dengan partai lain. Itu bacaan yang menurut saya realistis. Yang kemudian justru akan menjadi faktor pengubah adalah 2. Ya, pertama menurut saya di internal PD Perjuangan sendiri, apakah kemudian proses setelah deklarasi resmi ya bahwa Gibran itu didukung oleh PD Perjuangan secara resmi, apakah kemudian di internal itu proses konsolidasinya selesai nggak pada saat misalnya nanti menjelang hari H? Dan biasanya PD Perjuangan itu punya tradisi kalau tingkat DPP itu sudah memutuskan, biasanya ada soliditas di internal begitu ya. Yang menurut Pak Nus sudah selesai. Ya, tingkat partisanship-nya itu biasanya bisa diandalkan. Cuman apakah kemudian di Solo itu yang kemarin misalnya memberi dukungan pada Pak Purnomo itu bisa terfasilitasi untuk menerima ya putusan tingkat DPP itu bahwa calon di Solo itu adalah Gibran. Nah ini aja sebenarnya yang bisa kemudian menjadi faktor apakah kemudian konsolidasi internalnya nanti bisa diperkuat terutama setelah Pak Purnomo dan Gibran dan Teguh itu kemudian dijadiin satu paket. Kemudian yang kedua sebenarnya nanti tergantung juga pada Mas Gibran-nya. Apakah kemudian nanti misalnya mampu on the right track, mengikuti prosedur-prosedur, tidak ada misalnya hal-hal yang bisa merusak ya, baik dari sisi hukum maupun dari sisi sosial, politis, yang kemudian bisa mengubah peta. Karena kan tidak ada jalan linear dalam konteks kontestasi, selalu aja ada serangan, selalu aja ada proses-proses yang bisa mengubah di injury time. Mas Gun, bagaimana dengan narasi-narasi yang mulai bermunculan soal kekhawatiran dinasti politik? Apakah ini bisa berpengaruh? Sebenarnya begini, saya mau objektif. Setiap orang itu punya hak sipil politik, termasuk membangun karir politiknya, misalnya untuk aktif di partai, mencalonkan diri dalam pilkada, termasuk juga dalam pilpres. Jadi semua orang punya hak, termasuk anak Pak Jokowi, anak Pak SBY atau whoever dia. Tetapi yang kemudian yang menjadi perhatian saya sebenarnya adalah pada prosesnya. Bagaimana proses-proses politik itu justru menginspirasi banyak orang bahwa bukan karena reference power, tetapi lebih pada dia bertransformasi secara lebih natural, secara jauh lebih berjenjang. Itu aja sebenarnya yang menjadi perhatian saya. Saya tidak terlalu peduli apakah Mas Gibran itu anak Pak Jokowi kemudian membangun dinasti politik. Yang jelas kalau kemudian nanti pada saat prosesnya ada proses yang kemudian melanggar bukan hanya kepatutan tetapi juga hukum, misalnya ya konflik of interest gitu ya. Kemudian penggunaan misalnya instrumen-instrumen fasilitas negara
atau misalnya mobilisasi ASN atau mobilisasi Polri misalnya untuk pemenangan salah satu pasangan. Nah, di situ baru menurut saya publik harus memberikan kritik. Tetapi bahwa Gibran masuk karir politik itu hak dia. Dan saya pikir ini negara demokratis, jadi semua orang bisa kemudian punya hak untuk mencalonkan dan dicalonkan. Hanya catatannya itu tadi dua. Prosesnya idealnya adalah ada proses berjenjang yang kemudian memungkinkan inspirasi bagi banyak orang bahwa politik itu sebenarnya memang membutuhkan waktu, membutuhkan kesabaran, membutuhkan produktivitas yang ditunjukkan ke halayak baru kemudian mencalonkan diri. Itu concern saya. Yang kedua, bagaimanapun di internal itu butuh yang disebut dengan kepastian dalam jenjang politik begitu, dan itu yang kemudian perlu menurut saya diberi catatan. Pak Gibran yang bisa dikatakan ini langkah pertamanya di dunia politik ya, laga pertamanya di Pilwalkot nanti, pilkada tahun ini. Apa yang harus dimiliki oleh seseorang yang pengalamannya mungkin di dunia bisnis sudah banyak pengalamannya, lalu berlaga pertama kali di dunia politik? Apa yang harus dipunyai? Yang harus dipunyai nomor satu tentu adalah kapasitas gitu ya. Kapasitas dia harus benar-benar dipersiapkan. Kenapa? Karena kalau kemarin mungkin di wilayah yang personal, termasuk dalam bisnis begitu ya. Sekarang ini menyangkut sesuatu yang sangat serius, yaitu hajat hidup orang banyak, bernegara gitu. Dan dia akan masuk ke dalam sistem. Sehingga kemudian tentu kapasitas individual itu menjadi sangat penting dalam konteks menjadi pemimpin transformatif yang bisa menggerakkan banyak orang. Kemudian yang kedua, integritas. Karena bagaimanapun pemimpin itu akan diuji pada saat dia memimpin. Apakah dia jujur, apakah kemudian dia betul-betul mengedepankan bonum komun gitu, kepentingan publik, atau hanya kembali kepada kebiasaan elitisme gitu ya dalam konteks jabatan publik, yaitu hanya bekerja oleh untuk patronnya gitu. Atau untuk kroninya. Nah, hal seperti ini yang kemudian harus ditunjukkan. Yang kedua itu soal integritas. Kemudian yang ketiga itu bagaimanapun bicara nanti profesionalitas dalam jabatan publiknya. Kenapa? Karena orang kan sekarang akan melihat Gibran. Apakah benar misalnya nyinyirnya sebagian warga masyarakat bahwa Gibran masuk ke dalam kancah Pilwalkot di Solo itu karena revenue power Pak Jokowi gitu ya. Sehingga saya mulai dari prosesnya nanti harus profesional. Ada garis demarkasi antara Pak Jokowi itu dengan Gibran sebagai calon. Meskipun tentu secara personal kita tidak bisa pisahkan, tapi profesionalitasnya bisa. Contoh misalnya tidak menggunakan hal-hal yang bisa dituding gitu ya. Profesionalitas dari Gibran sendiri. Kita tentunya berharap pemimpin yang terbaiklah yang dipilih untuk Solo, apalagi pemerintah daerah sekarang sangat berat tugasnya melawan ancaman COVID-19. Terima kasih banyak Pak Nus, Ketua DPP PDIP sudah hadir di studio Kompas TV. Juga terima kasih Mas Gun, pakar komunikasi politik sudah bergabung melalui daring bersama dengan Sapa Indonesia Akhir Pekan.